Ini video viral guys, teror di salah satu rumah sakit. Serius, pas pertama kali gue ngeliat ini, gue langsung kaget banget karena ini kelihatan real coy. Dan pas waktu gue cek-cek ini nggak ada tali dan ini maju mundur geraknya. Jadi ini tuh di post sama akun ini ya guys. Yang katanya ini dikirim sama salah satu saudaranya yang seorang suster kerja di salah satu RS yang nggak mau disebutin nih namanya. Dan terjadi teror seperti ini guys. Pas gue teliti lagi ya, ini kayaknya terjadi kayak di ruangan atau bangsal bayi ya. Soalnya ada ini nih, itu tuh tempat tidur bayi yang baru lahir kan. Pas gue ngeliat ini gue jadi inget banget salah satu cerita horor dokter di Twitter guys. Yang kejadiannya juga sama di bangsal bayi. Sini deh yuk gue ceritain, pasti kalian bakal merinding. Oke, jadi thread ini tuh dipost sama dokter Asa Ibrahim, spesialis ortopedi ya. Yang ngalamin kejadian horor pas beliau lagi koas di salah satu rumah sakit di kota M ya, di sensor. Beliau ini kebagian untuk jaga ruang bayi dan jaga malam saat itu guys. Nah sebelum Pak Dokter Asa ini memulai koasnya hari itu, tiba-tiba tuh kakak tingkatnya ngomong kalau hati-hati ya kalau jaga malam di sini. Banyak-banyak berdoa dan jangan lupa sholat kayak gitu. Nah otomatis Dokter Asa ini kayak penasaran dong, kayak kenapa emangnya? Tapi kakak tingkat koasnya ini malah bilang, gak apa-apa nanti juga kamu tahu sendiri. Kalimatnya itu udah pasti banget itu bakal terjadi sesuatu yang aneh dan horor terhadap Dokter Asa, iya kan? Oke, jadi malam itu udah tuh ya, beliau ini jaga sendirian guys di bagian kamar bayi. Nah, posisinya di rumah sakit itu, kamar bayinya itu tuh gedungnya itu terpisah dari gedung utama. Jadi gedungnya tuh tersendiri. Nah, lu kebayang aja nggak? Rumah sakit aja yang di gedung utamanya itu kalau udah malam biasanya udah sepi. Apalagi ini yang terpisah guys dari gedung utamanya, itu lebih sepi lagi. Nah, di minggu-minggu awal ini rumah sakit itu lagi hektik banget guys. Karena sebelum-sebelumnya itu ada 2 bayi yang meninggal guys. Jadi Dokter Asa ini lumayan terjaga lah ya pas waktu bertugas. Nah, cuman malam itu kerjaannya itu udah kelar di sekitar jam 11 malam. Bayi-bayi udah pada aman nih, jadi akhirnya beliau punya waktu nih untuk sholat dulu dan juga berdoa-doa. Nah niatnya Dokter Asa ini pengen pergi ke ruang koas. Nah ruang koas itu ada di gedung yang sama yang masih terpisah ya dari gedung utama itu. Di samping kamar bayinya, dan dia ada di ujung lorong. Nah posisinya lorong itu tuh gelap banget guys, kalau malam lampu itu nggak nyala. Dan ruang koas itu nggak ada pintunya, jadi cuman ditutupin sama kayak kain gitu loh. Nah, lu kebayangkan ya kondisinya seperti apa? Ini aja udah lumayan horor. Oke, masuklah tuh ya Dokter Asa ke dalam ruang koas. Terus akhirnya beliau tidur lah nih menghadap ke kain yang jadi pintu tadi loh, yang jadi pintu. Nah, gak lama beliau merem, tiba-tiba lu tahu, terdengar ya sayup-sayup itu terdengar suara gending Jawa, gamelanan gitu loh guys. Itu sayup-sayup dari luar ruang koas. Udah mulai parno ini, mana ada suara gending Jawa di rumah sakit, ya enggak? Dan lu tahu, semakin lama suaranya itu semakin mendekat, yang artinya suaranya semakin kencang. Ini ngebikin Dokter Asa jadinya nggak bisa tidur dan jadi parno dong, kayak kok merinding, kenapa ada suara gamelan? Dan beliau juga udah punya feeling ini tuh kayak cuman intro alias kayak pembukaan dari teror-teror lanjutan gitu. Biasanya kan kalau di film horor kan seperti itu ya. Kalau suara-suara nyanyi-nyanyian kayak gitu tuh baru awal-awal mula aja. Nah tapi Dokter Asa ini tidak langsung kabur. Dia langsung baca-baca doa tuh ya guys dalam hati. Dan alhamdulillahnya nggak lama setelah itu suara itu hilang. Terus dalam hati Dokter Asa ini kayak, gini doang nih teror yang nggak ada lagi nih. Ngeremehin dikit-dikit lah ya, tapi setelah itu langsung tertampar beliau. Gak lama setelah itu, kain yang jadi penutup ruang koas itu terhembus angin guys. Kayak goyang-goyang, lama-lama anginnya kencang, goyang-goyang, makin gede itu kebuka guys. Padahal itu kagak ada kipas, nggak ada juga ruangan yang kebuka lah tadinya itu. Apa sih, si kainnya itu diem kok tiba-tiba kayak ada angin yang ngehembus-hembusin kayak gitu, aneh kan? Dan lu tahu makin lama itu hembusannya makin besar kan ya. Kebuka kainnya itu makin gede dong ya guys. Dan itu satu momen yang pas waktu kebukanya kainnya gede, lampu dari dalam ruang koasnya itu kan nyorot ke arah lorong yang gelap di luar ya guys. Dan itu terlihat di depan pintu koas itu ada sosok yang besar, warnanya hitam, mukanya nggak terlalu kelihatan, tapi sosoknya kayak manusia.
Nah, dokter Asa ini tuh menganggap kalau sosok ini tuh adalah seorang Kunti, guys. Wow, udah nih ya, makin serem. Dokter Asa kagak langsung kabur, guys. Karena apa? Dia ngalangin pintunya. Ya kan, kagak bisa. Ini terjebak dokter Asa di dalam ruang koas. Akhirnya dia baca-baca doa tuh ya. Sampai akhirnya anginnya itu juga udah stop dan juga dia sudah tenang. Bisa tuh dia ketiduran tuh bentar-bentar. Tapi lu tahu, nggak sampai situ aja. Tiba-tiba aja. Itu pas lagi dia udah tidur nih agak nyenyak. Kakinya ditarik gitu loh kakinya. Pas ditarik kebangun, habis itu udah beliau baca-baca lagi, terus tidur lagi, ditarik kayak seakan-akan dokter Asa ini nggak boleh tidur. Sampai di sekitar jam 00.45 ya, kayak hampir jam 1, seorang suster ini datang ke dokter Asa bilang kalau bayi prematur ini napasnya kurang bagus gitu ya guys, kadang-kadang napas, kadang-kadang berhenti. Jadilah dokter Asa ini pergilah nih ke ruang bayi itu, terus ya nanganin bayi itulah guys. Nah, masalahnya ruang bayi ini itu satu sisinya itu menghadap ke arah lorong yang tadi, dan itu tuh jendelanya gede banget guys, supaya orang-orang tua yang punya bayi di dalam situ tuh bisa ngelihat dari luar kan. Nah, otomatis pas waktu dokter Asa sendirian di situ ngejagain bayinya ya sampai pagi, itu beliau juga deg-degan dong, takut ini si Kutinya muncul lagi. Kalau muncul lagi kayak gimana, masa gue kabur ini ninggalin bayi. Tapi alhamdulillahnya nggak muncul lagi guys sama sekali sampai menjelang azan subuh. Nah, disinilah nih guys hikmahnya. Menurut beliau ini ternyata kayaknya si setan itu tuh sebenarnya baik gitu, pengen ngebikin beliau ini tetap terjaga karena emang ada bayi yang perlu ditolong. Dan juga pas waktu dokter Asanya lagi nolongin bayinya, setan itu nggak muncul, nggak ada lagi gitu, kayak masih punya peri kesetanan gitu guys. Mungkin bener sih ya, menurut kita aja gitu, kayak ini serem, lu ngapain neror-neror gua kayak gini. Tapi ternyata emang dia pengen ngebiarin dokter Asa ini terus terjaga karena ada bayi yang butuh bantuan gitu. Jadi ya emang betul ya, gak perlu lah kita takut-takut sama setan kayak begitu ya. Bacain doa aja udah hilang, auzubillahiminasyaitonirrajim, udah hilang. Udah segitu aja, semoga kalian bisa ambil hikmah dari cerita ini ya. Oke, selanjutnya cerita apa lagi? Next, komen.